Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Yulian Virel dengan NIM 1803652. Kali ini saya akan menyampaikan outline seminar literatur saya tentang karakterisasi kulit pisang kepok atau Musa balbisiana cola sebagai biosorben untuk mengatasi permasalahan limbah perairan. Dengan dosen pengampu Bapak Umar Karmal Nizar, SSI, MSI, PhD. Baiklah, yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia yang mana dengan seiring pertumbuhannya penduduk yang banyak menyebabkan banyak juga pertumbuhan industri di Indonesia seperti industri makanan, farmasi, petrokimia, kosmetik, dan industri lainnya. Yang mana pertumbuhan industri tersebut memberikan dampak terhadap limbah perairan, yang mana menimbulkan nanti pencemaran dalam lingkungan perairan. Limbah limbah perairan ini dapat terdiri atas logam berat dan juga pewarna, yang mana keduanya memiliki efek toksisitas yang tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan perairan dan tidak baik untuk kesehatan manusia. Di sini banyak teknologi yang digunakan untuk penyerapan dari logam berat dan warna ini, seperti teknologi konvensional yaitu presipitasi kimia, pertukaran ion, koagulasi, oksidasi reduksi, dan banyak teknologi konvensional lainnya. Namun teknologi ini memiliki banyak kekurangan seperti pembentukan lumpur yang tinggi, biaya operasional yang mahal, kemudian juga kurang efektifnya dalam penyerapan logam berat serta pewarna pada lingkungan perairan. Di sini diberikan suatu metode yaitu metode biosopsi. Yang mana metode biosopsi ini adalah metode yang melibatkan biosorben sebagai penyerapnya. Metode ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan metode konvensional seperti biaya operasional yang murah, kemudian memiliki efisiensi yang tinggi dalam penyerapan logam berat serta zat warna pada limbah perairan, dan juga dapat meminimalisir pembentukan lumpur limbah kimia. Untuk itu diberikan kita perlu memilih biosorben yang sesuai untuk penyerapan ini atau biosopsi ini, di mana di sini dipilihlah kulit pisang kepok sebagai biosorbennya. Yang mana pisang ini diketahui memiliki selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa gugus fungsi seperti karboksil, hidroksil, yang mana kandungan-kandungan ini memiliki daya serap yang bagus dalam penyerapan zat warna maupun logam berat pada limbah perairan. Namun untuk memastikan kandungan tersebut benar-benar ampuh untuk penyerapan, kita perlu melakukan karakterisasi pada kulit pisang tersebut agar nantinya kita bisa agar nantinya benar-benar pasti bahwa pisang ini memiliki daya serap yang baik. Untuk itu kita lakukan pada penelitian ini kita lakukan karakterisasi dengan menggunakan instrumen SEM, FTIR, dan juga BET, yang mana untuk mengkonfirmasi kembali gugus fungsi yang benar-benar ada pada kulit pisang kepok. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang karakterisasi dari kulit pisang kepok sebagai biosorben, kemudian menjelaskan tentang kemampuan kulit pisang kepok dalam mengatasi permasalahan limbah perairan. Manfaat dari penulisan ini memberikan informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam kulit pisang kepok sehingga bisa digunakan sebagai biosorben. Kemudian memberikan informasi tentang kapasitas penyerapan yang dimiliki oleh kulit pisang kepok sehingga bisa mengatasi permasalahan limbah perairan. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama tentang limbah perairan. Limbah perairan terbagi atas dua, yaitu terdapat oleh limbah perairan yang karena pewarna maupun terhadap logam. Pewarna merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan suatu substrat, di mana pewarna dapat dibagi atas dua. Secara umum dapat dibagi atas pewarna dan juga pigmen, dan berdasarkan asalnya dapat kita bagi menjadi pewarna alami maupun pewarna sintesis, di mana pewarna sintesis ini terbagi atas pewarna dasar atau kationik, pewarna asam langsung atau anionik, dan juga non-ionik. Logam berat
dapat kita bagi menjadi dua, yaitu non-esensial dan esensial, di mana contoh non-esensial ini dapat terbagi atas PB, CD, HG, yang mana memiliki sifat non-biodegradabilitas dan bioakumulasinya, yang mana mereka sangat beracun terhadap lingkungan. Dan menurut US EPA dan ATSDR, mereka merupakan termasuk dalam 20 daftar teratas zat yang berbahaya. Kemudian yang esensial dapat terbagi atas Cu, CO, Fe, Mn, Zn, dan Cr3, yang mana ini merupakan komponen penting yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian logam berat ini memiliki efek yang cukup besar dan dapat menembus rantai makanan yang terdapat pada air, sehingga dia merupakan sesuatu zat yang memiliki efek toksik yang tinggi dan sangat buruk bagi kesehatan dari lingkungan perairan ataupun bagi manusia. Kemudian yang kedua, pisang. Pisang yang digunakan di sini merupakan pisang kepok yang mana sering dijadikan untuk bahan masakan. Pisang kepok atau Musa babesia cola termasuk dalam famili Musaceae yang berasal dari India Selatan. Di sini dapat kita lihat bahwa kandungan yang dimiliki oleh pisang kepok yang mana nantinya sangat bisa digunakan untuk proses biosorpsi pada limbah perairan. Kemudian yang ketiga, biosorpsi. Biosorpsi merupakan teknik pengayaan zat terlarut yang dilakukan oleh perbedaan konsentrasi molekul biosorbat antara fase cair dan biosorben padat. Di mana di sini akan ada kehadiran gugus fungsi pada biosorben yang dapat menyerap zat-zat berbahaya pada lingkungan. Kemudian di sini pada biosorpsi ini kita harus memilih biosorben yang sesuai, yang benar-benar bagus untuk penyerapan dari zat berbahaya tersebut. Syarat pemilihan biosorben ini seperti tidak adanya kebutuhan untuk persyaratan pertumbuhan yang terkandung dalam larutan dan tidak adanya batasan toksisitas, kemungkinan dapat digunakan kembali, ramah lingkungan, dan juga manfaat-manfaat dan syarat-syarat lainnya, yang mana yang paling penting dari pemilihan biosorben ini adanya ligan seperti alkohol, amino, aldehid, karboksilat, hidroksid, fosfat, tiol, keton, gugus fenolik, gugus eter, yang mana gugus-gugus ini sangat baik dalam penyerapan bahan-bahan berbahaya pada lingkungan. Untuk memastikan pada pisang tadi benar-benar memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai biosorben, kita wajib melakukan karakterisasi. Di sini instrumen yang digunakan pertama yaitu FTIR, merupakan metode analisis yang digunakan untuk analisa gugus fungsi suatu sampel berdasarkan spektra penyerapan sinar inframerah. Nah, yang selanjutnya dan di sini dapat dilihat tabel gugus-gugus fungsi pada penyerapan dari FTIR. Kemudian yang kedua, kita menggunakan scanning electron microscope atau SEM, di mana teknik ini merupakan digunakan untuk memvisualisasikan struktur yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang, yang mana kita harus menggunakan mikroskop. Di sini teknik mikroskop yang paling banyak digunakan berkaitan dengan sumber eksitasi untuk sampel, seperti mikroskop elektron, mikroskop cahaya, mikroskop probe, dan mikroskop lainnya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan X-ray diffraction, yang mana ini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin pada material dengan cara menentukan parameter struktur kisi, serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Di sini gelombang elektromagnet itu ada pada rentang panjang gelombang 0,5 amplitudo sampai 2,5 amplitudo yang disebut dengan sinar X. Di sini kita menggunakan alat yang disebut diffractometer sinar X untuk mengidentifikasi atau menganalisa difraksi sinar X pada X-ray diffraction. Sekian presentasi tentang outline seminar literatur Geita. Kurang dan lebih Geita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.